S- Selamat malam, Ibu, saudara-saudara semua. Selamat malam, Padre. Oke, Silakan memulainya, Padre. baik. Terima kasih banyak. Sekali lagi, sebelum saya memulai, saya mau menyapa kepada kita sekalian, keluarga besar LPF, Love Praying Family. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Nah, malam hari ini, seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu, saya sengaja mengangkat judul yang ya agak nyeleneh ya. Mada Bakti 477 atau 477 buku Mada Baktinya. Baik, Injil firman Tuhan yang saya pakai sebagai panduan kita atau bahan renungan kita adalah dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28, hanya 2 ayat. Saya boleh bacakan, atau kalau yang punya kitab suci, boleh kita sama-sama membaca. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Terpujilah Allah. Kristus. Baik, Ibu Bapak, kalau ada yang tadi pagi sempat mengikuti Pranekaristi, baik online ataupun offline, pasti kenal atau mengingat bahwa ini adalah bacaan misa hari ini. Bacaan Injil pada perayaan misa hari ini. Saya mau memulai dengan sebuah pertanyaan kepada kita sekalian. Sebenarnya apa sih yang saya cari dalam hidup ini? Kita boleh bertanya kepada diri kita, apa sih yang sebenarnya kita cari? Kalau kita lihat dalam pengalaman hidup, sejak kecil anak-anak sudah disuruh belajar yang keras. Orang bersekolah dari TK, kalau zaman saya dulu atau zaman kita, itu belum ada yang namanya PAUD atau playground, tapi zaman sekarang sudah ada. Orang sekolah dari playground, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, S1, S2, S3, bahkan juga ada yang S cendol. Pendidikan tinggi, orang belajar dengan rajin, belajar dengan tekun. Juga kita lihat bahwa ada orang yang kita temui bekerja dengan keras, susah payah. Dari pagi ketika hari masih gelap, istri dan anak masih tidur sudah keluar, dan pulang rumah ketika hari juga sudah gelap, sudah malam. Mungkin anak yang masih kecil sudah tidur. Masakan istri mungkin sudah dingin, sudah tidak enak disantap. Ada juga orang yang bersusah payah mengumpulkan uang yang banyak, menabung di berbagai tempat, di bank atau di koperasi, atau mungkin dengan gaya sederhana pakai celengan seperti gini. Tapi orang mengumpulkan uang. Lalu sebenarnya itu semua kita lakukan untuk apa? Semua itu untuk mendapatkan apa? Ada yang bilang, saya bersekolah tinggi supaya besok bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Setelah itu apa? Setelah itu supaya saya bisa mengumpulkan uang yang banyak. Setelah punya banyak uang, mau apa? Saya bisa beli sepeda motor, bisa beli mobil, rumah yang bagus, bisa liburan kemana-mana. Terus untuk apa? Ya, supaya saya senang, saya gembira, saya bahagia. Dan memang kalau kita renung-renung, sesungguhnya setiap orang mencari apa yang namanya kebahagiaan. Kalau dalam budaya orang Yunani pada zaman lampau, ada seorang namanya Aristoteles.
Kalau yang belajar filsafat pasti kenal tokoh ini. Dia menyebutkan ada sesuatu yang dikenal dengan eudaimonia. Tulisannya eudaimonia, yang artinya adalah kebahagiaan. Eudaimonisme, paham, adalah pandangan hidup yang menganggap kebahagiaan sebagai tujuan segala tindak tanduk manusia. Maka tadi saya bilang, orang kumpul uang, punya ini, punya itu, supaya senang menurut mereka, supaya bahagia. Dalam eudaimonisme, pencaharian kebahagiaan menjadi prinsip yang paling dasar, ya, paling mendasar. Orang mau senang. Siapa yang nggak mau senang? Coba. Semua tentu mau senang, mau bahagia. Sehingga sekali lagi manusia mencari kebahagiaan. Tujuan hidup manusia mencari kebahagiaan. Kita lihat, ada yang mengira bahwa dengan punya banyak harta, punya mobil, sepeda motor, punya ya fasilitas lain sebagai syarat untuk dia menjadi bahagia. Ada yang berpikir, khususnya bagi orang-orang muda, laki-laki zaman sekarang, dengan punya fisik yang gagah, yang bagus, yang kelihatannya keren, six pack, adalah menjadi prasyarat untuk merasa bahagia. Dan untuk kaum hawa atau ibu-ibu, berpikir bahwa dengan kecantikan pasti akan membuatnya bahagia. Pergi operasi plastik sana-sini, ke Singapura, mana-mana, supaya merasa bahagia. Ada yang berpikir juga dengan mengumpulkan pundi-pundi, punya banyak duit, pasti kebahagiaan terjamin. Atau bahkan ada yang mengira bahwa dengan punya pasangan hidup yang cantik atau tampan akan menjamin kebahagiaan orang. Tetapi pada kenyataannya seperti apa? Orang terkadang mau mencari semua itu dengan cara yang tidak jujur, tidak adil. Contohnya, orang melakukan korupsi untuk ya membeli segala macam harta, segala macam. Suami yang sudah punya istri berlaku tidak jujur kepada istrinya, punya selingkuhan di mana-mana. Apalagi kalau memang orang itu, bapak itu ya lumayan tampan. Atau sebaliknya, ibu-ibu berlaku tidak jujur kepada suaminya. Dalam kehidupan sekarang kita tahu banyaklah pengalaman-pengalaman seperti itu. Orang mencari uang, mencari harta dengan cara yang tidak adil. Dengan alasan bahwa supaya mau mencari bahagia. Tetapi tetap saja pada kenyataannya, kenyataan hidup menunjukkan bahwa kita manusia itu seringkali merasa tidak pernah puas. Sudah punya sepeda motor, maunya mobil. Sudah punya mobil satu, maunya dua lagi. Sudah punya istri yang cantik, ketika lihat ke wanita lain, kok juga suka lagi. Seperti gitu. Atau sebaliknya. Kita manusia selalu mau lagi dan mau lagi. Ketika satu keinginan dipenuhi, dibuahi, muncul keinginan yang lain yang selalu minta untuk dipenuhi. Semua itu ibarat kita meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Sampai akhirnya manusia sadar bahwa kebahagiaan yang diberikan oleh dunia, yang didapat di dunia ini, tidak akan lestari sifatnya, tidak akan kekal. Kita tidak akan pernah terpuaskan oleh kebahagiaan yang kita dapat di dunia ini. Kebahagiaan yang kita pikir tadi lewat harta, lewat pasangan hidup, lewat pekerjaan, lewat uang, macam-macam, tetapi kita tetap tidak akan terpuaskan. Sampai pada akhirnya orang menyadari kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh dunia, kebahagiaan yang sejati itu sesungguhnya hanya kita dapat di dalam Tuhan. Kebahagiaan yang baka hanya ada di dalam Tuhan. Nah, sampai di sini terpenuhilah judul dari perenungan kita malam hari ini. Mada Bakti nomor 477. Saya kira kita tahu lagunya ya. Tuhan sumber gembiraku.
Saya nyanyikan sedikit lah supaya semakin ingat lagu ini. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Haleluya. Kegembiraan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Dan itu sifatnya kekal. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Tidak pernah memuaskan hati kita atau hasil hidup kita. Hanya di dalam Tuhan. Kebahagiaan itu sempurna dan sejati. Kekal dan baka. Saya merenungkan bahwa kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, itu sering diibaratkan, bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Diibaratkan sebagai sebuah pesta perjamuan. Kalau kita baca bacaan Injil besok, itu kisahnya juga tentang perjamuan nikah. Raja menyediakan perjamuan. Jadi kerajaan Tuhan, kerajaan Allah, ibarat sebuah perjamuan, di mana semua orang diundang. Dan kebahagiaan adalah jamuan yang tersedia, yang disediakan bagi kita. Semua sudah disediakan oleh Tuhan. Kita diundang. Yang perlu dari kita adalah kita harus datang ke tempat pesta itu, ke tempat perjamuan itu. Dan ketika kita datang, kita juga harus mengambil atau menikmati hidangan jamuan yang telah disediakan, kebahagiaan yang telah Tuhan berikan itu, Tuhan persiapkan itu. Kita harus ambil, kita harus nikmati. Kan menjadi tidak lucu semuanya kita harap Tuhan saja yang kasih, Tuhan saja yang kasih. Saya teringat sebuah kisah yang saya baca di buku, kalau tidak salah buku berjudul Burung Berkicau, tulisannya Pater Anthony de Mello. Dikatakan bahwa ada seorang seorang pengajar, dia kisahkan kisah ini. Orang turun dari sebuah tempat dengan menggunakan unta, kebetulan di daerah Timur Tengah. Ketika dia turun dari tunggangannya itu, unta dilepaskan saja seperti gitu. Lalu orang bilang, kenapa engkau tidak mengikat untamu? Nanti untamu lari. Dia bilang, oh saya percaya Tuhan akan menjaga unta saya. Lalu mullah itu bilang, kau pikir Tuhan tidak punya kerja lain, sehingga untamu sendiri harus Tuhan yang ikat. Tuhan sudah kasih kamu akal pikiran, kasih kamu tenaga, kasih kamu segala macam, kerjakanlah itu. Sebuah analogi yang mungkin tidak terlalu mendekati, tetapi pada intinya bahwa kebahagiaan yang telah Tuhan persiapkan, sediakan bagi kita, harus kita datang dan kita mengambilnya, menikmatinya. Tuhan sudah menyiapkan. Dan pertanyaannya bagi kita sekarang, atau mungkin pertanyaan yang bisa timbul dari hati dan pikiran kita, bagaimana cara kita untuk mengambil dan menikmati jamuan yang Tuhan sediakan, kebahagiaan yang Tuhan persiapkan bagi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, saya percaya firman Tuhan pagi ini dalam Injil yang tadi kita bacakan menjadi jawaban bagi kita. Bahwa untuk menjadi bahagia, orang harus mendengar firman Tuhan, mendengar sabda Tuhan, dan memeliharanya. Memelihara dalam pengertian melakukannya atau mempraktekkannya di dalam hidup. Menjadi pendengar dan pelaku firman. Lalu selanjutnya kita mulai mencoba memahami atau merenungkan bahwa sesungguhnya saudaraku, Tuhan bersabda kepada kita dengan banyak cara. Lewat suara hati kita. Saya percaya Tuhan berbicara kepada kita juga lewat suara hati kita. Bahwa suara hati kita kadang-kadang mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Atau melarang kita jangan melakukan hal-hal yang tidak harus kita lakukan. Seringkali suara hati kita adalah suara yang jujur, yang kerap, tidak jarang kita mengabaikannya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan juga berbicara kepada kita lewat suara hati kita.
Tuhan juga berbicara kepada kita lewat peristiwa-peristiwa, lewat pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami. Misalnya, ketika kita mengalami peristiwa yang masih sedang kita geluti atau gumuli COVID-19, sedikit banyak Tuhan mengajak kita untuk menjaga hidup yang sehat, hidup yang bersih, saya kira. Tuhan berbicara kepada kita lewat peristiwa dan pengalaman hidup kita. Di sisi lain, Tuhan juga berbicara kepada kita lewat sesama kita. Percayalah, ketika kita mengalami situasi yang sulit, terkadang Tuhan mengirim orang lain untuk memberikan peneguhan kepada kita, memberikan nasihat, bahkan teguran kepada kita. Tuhan berbicara kepada kita lewat sesama kita. Dan yang terutama, Tuhan berbicara kepada kita tentu saja lewat kitab suci, lewat firman-Nya. Yang terpenting bagi kita adalah kita mendengarkan firman itu, kita mendengarkan sabda itu. Saya mencoba sedikit memainkan bahasa di sini. Kalau di dalam bahasa Inggris, mendengarkan itu diterjemahkan dengan kata listen. Tetapi kata listen ini yang terdiri dari huruf L-I-S-T-E-N, jika disusun ulang, rearrange, kata listen itu menjadi silent. Dan silent berarti tenang atau hening. Maka untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, sabda Tuhan, baik dalam hati kita, dalam pengalaman hidup, lewat orang-orang lain, kita harus diam. Kita harus hening. Diam bukan melulu berarti tidak berkata-kata, tetapi diam dalam arti kita mengeluarkan hati kita untuk mencoba memahami, mencoba mengerti apa yang Tuhan maksudkan, Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Membuka hati untuk mendengar Tuhan. Kadang-kadang pengalaman umum mengatakan atau banyak orang mengatakan bahwa berdoa itu berarti berbicara kepada Tuhan. Itu tidak salah, tetapi saya kira di dalam doa bukan hanya kita yang berbicara kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga berbicara kepada kita. Dan agar Tuhan, suara Tuhan, kata-kata Tuhan bisa kita dengar, kita harus mengheningkan diri kita, harus diam. Dan selanjutnya tentu saja adalah melakukan kehendak Allah. Memelihara firman Tuhan itu dengan melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu pasti mengenal gambar ini. Ini gambar tentang orang Samaria yang baik hati. Kalau kita ingat dalam kisah itu bahwa ketika orang itu dirampok, dia tergeletak penuh luka tak berdaya, ada imam yang lewat, bahkan orang Lewi, pelayan rumah Tuhan yang lewat, tetapi mereka menyingkir. Di dalam arti yang tertentu, perbuatan dari imam tadi ataupun orang Lewi tadi yang menghindari orang yang terluka berdarah-darah ini tidak salah juga. Kenapa? Karena mereka mau pergi beribadah. Dan dalam keyakinan orang Yahudi, untuk pergi beribadah, maka tidak boleh menyentuh sesuatu yang najis. Sehingga saya katakan bahwa yang dilakukan oleh imam tadi dan juga orang Lewi tadi adalah perbuatan yang dalam tanda kutip benar. Tetapi saya percaya bahwa yang Tuhan kehendaki dari kita bukan sekedar benar, bukan sekedar berbuat benar, tetapi lebih dari itu, berbelas kasih, berbuat karena kasih. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, kebahagiaan juga ada di dalam mengasihi. Mengasihi Tuhan, namun juga mengasihi sesama. Kita bisa baca di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 13, tentang kualitas-kualitas kasih. Bahkan ini menjadi lagu kalau kita sudah ingat lagu ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kebahagiaan ada di dalam mengasihi Tuhan. Tentu saja ketika kita mengasihi Tuhan, bisa jadi secara finansial, secara ekonomi kita mengalami kerugian. Bisa saja. Tetapi kedamaian dan sukacita yang sejati akan kita alami dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan kebahagiaan pun bisa kita dapati di dalam doa. Bukan kita sendiri yang berbicara kepada Tuhan, tapi juga membiarkan Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita. Saudaraku, di sini saya buat satu screenshot. Ada seorang, sudah saya anggap sebagai saudara sendiri. Dia seorang anggota TNI, Angkatan Darat, dari Kodam Iskandar Muda. Saya sudah bicara dengan dia, saya bilang, adik, saya apa yang kamu sampaikan saya akan bagikan kepada saudara-saudara di LPF. Menurut saya ini luar biasa. Dia seorang tentara, tetapi dia mampu memberikan refleksi tentang doa. Yang bagi saya doa juga adalah jalan mencapai kebahagiaan dalam Tuhan. Dia menulis ini dari pergumulan pribadi, dari renungan pribadi sebagai seorang tentara. Menurut saya luar biasa, makanya saya bagikan kepada kita. Di sini dia katakan seperti gini, kegiatan berdoa itu ibarat sesuatu kegiatan yang kita laksanakan rutin setiap hari, yaitu membersihkan rumah, menyapu rumah. Pada saat kita membersihkan rumah, yang kita harapkan pasti agar rumah kita bersih. Semua sampah yang mengotori rumah itu hilang, dan suasana rumahmu pun menjadi bersih dan nyaman. Tetapi hal yang tidak bisa kita hindari, sampah-sampah itu akan terus datang mengotori rumah kita. Baik lewat kegiatan-kegiatan kita setiap hari, seperti tanah dari telapak kaki kita, debu dari udara, bekas sisa-sisa makanan kita, dan masih banyak sekali penyebab yang membuat rumah kita menjadi kotor. Oleh sebab itu, kita harus rajin membersihkan rumah kita agar rumah kita tetap bersih dan nyaman. Demikianlah doa. Pada saat kita berdoa, kita akan membersihkan diri kita dari segala dosa-dosa, permasalahan, kekecewaan, dan masih banyak yang lagi permasalahan yang lain membelenggu hidup kita. Lewat doa, kita akan diarahkan mata, hati, mulut, telinga kita untuk Tuhan. Berdoa terus-menerus, biar diri kita bersih dan nyaman, karena hidup kita adalah milik Tuhan. Biar Tuhan yang menjaga dan membersihkannya. Ini renungan seorang tentara yang setiap hari berurusan dengan senapan ataupun kegiatan yang cenderung kepada kekerasan. Tetapi saudara ini bisa memberikan refleksi sehingga saya merasa terpanggil untuk membagikan. Memang saudara-saudariku, kadang-kadang saya mengira bahwa lewat doa kita tidak akan dapat apa-apa. Justru kita akan kehilangan ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita tidak mendapat apa-apa, tapi kita kehilangan. Tapi yang kehilangan dari kita adalah kehilangan ego pribadi, kehilangan rasa benci, kehilangan iri hati, kehilangan ketakutan kepada hidup, kehilangan hal-hal yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Doa membawa kita kepada kebahagiaan di dalam Tuhan. Dan berserah kepada Tuhan seperti Bunda Maria. Ini pun akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati. Bunda Maria katakan ketika malaikat Gabriel datang menjumpai dia, Bunda Maria katakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara-saudariku, kita berada di dalam bulan Rosario bersama Bunda Maria.
kita serahkan diri kita, bahkan bukan cuma diri kita, tetapi orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal, atau bahkan orang-orang yang mungkin memiliki hubungan yang kurang baik dengan kita. Dengan bahasa yang agak kasar, orang-orang yang membenci kita. Kita serahkan semua mereka kepada Tuhan. Dan percayalah, jika itu kita lakukan, kita akan mengalami kegembiraan. Tadi pagi saya membuat sebuah caption di dalam WA saya mengutip kata-kata Bapak Paus, dia katakan begini, jika kamu marah kepada seseorang, doakanlah dia. Karena seperti itulah kasih Kristiani. Saudara-saudaraku, dunia menawarkan berbagai macam bentuk atau model kebahagiaan kepada kita. Tetapi percayalah, itu tidak kekal, itu tidak baka. Kebahagiaan yang sejati ada di dalam Tuhan. Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Yang perlu dari kita adalah datang, ambil. Lewat firman-Nya, lewat doa-doa, lewat semua perbuatan-perbuatan baik. Saudara-saudaraku, anggota keluarga besar Love Praying Family, ini yang bisa saya bagikan kepada kita dari Mada Bakti 477. Tuhan sumber gembiraku. Kegembiraan yang sejati ada di dalam Tuhan. Mari, dalam situasi apapun, susah atau senang, kecewa atau gembira, kita tetap berusaha datang kepada Dia. Karena kegembiraan yang sejati hanya ada dalam Dia. Tuhan memberkati kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Minar Pasar Ibu.